Ya, Pak Co, terima kasih untuk waktunya di hari ini. Saya mau bertanya kepada Bapak terkait bela negara yang harus dikembangkan dan dimiliki oleh setiap dosen di lingkungan Universitas Patimura. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana seorang dosen harus memiliki kecerdasan emosional, spiritual, maupun intelijensia dalam menjalani profesinya sebagai seorang dosen? Iya, baik, terima kasih. Seorang dosen tentunya yang pertama itu harus memiliki yang namanya sense of belonging, artinya percaya diri. Dan yang kedua, tentunya seorang dosen juga harus memiliki rasa berketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, tentunya sebagai warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tentu mewujudkan citra daripada dosen itu sendiri dan bagaimana berkiprah di tengah-tengah dunia pendidikan. Dan yang paling penting, bagaimana bisa menjaga ketahanan dirinya sebagai seorang dosen, dan paling tidak harus punya daya kreativitas dan motivasi yang tinggi terhadap dirinya sendiri, lalu kemudian bisa menularkan itu kepada para mahasiswa. Dengan kata lain, bahwa tentunya tupoksi daripada dosen itu baik di bidang pendidikan atau pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat itu menjadi acuan atau tugas utama yang harus dikerjakan oleh seorang dosen. Ya, berikut pertanyaan yang kedua, Pak. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa profesi dosen di kalangan masyarakat, lingkungan sosial itu profesi yang cukup terpandang di mata masyarakat. Nah, dari profesi ini, dari penilaian masyarakat ini, bagaimana sifat dosen harus menaruh sikap dan sifatnya untuk senantiasa selalu bersyukur dan berdoa atas nikmat yang sudah Tuhan berikan kepadanya menjadi seorang dosen itu. Iya, jadi yang pertama bahwa seorang dosen tentunya karena dia percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa, sehingga tentunya dari sisi religius itu tetap menjadi bagian utama, dan aplikasinya di masyarakat ya paling tidak dia tetap harus menjadi contoh atau teladan. Dan sebagai seorang dosen di tengah-tengah masyarakat, ya pasti dia harus bersyukur terhadap dirinya sendiri karena itu anugerah yang atau talenta yang diberikan Tuhan kepada yang bersangkutan. Nah, seorang dosen juga di tengah-tengah masyarakat yang tadi saya bilang, dia harus punya sense of urgency, artinya dia harus merasa kepentingan dengan masyarakat itu, sehingga memberikan berbagai contoh atau teladan di tengah-tengah masyarakat. Minimal ada porsi-porsi tertentu juga yang dimiliki oleh atau dikerjakan oleh, kalau saya sebagai dosen juga sebagai di tengah masyarakat juga sebagai seorang tokoh masyarakat dalam pengertian sebagai ketua rukun warga, kemudian di tengah-tengah ya sebagai seorang yang beragama Kristen juga terlibat secara langsung di organisasi-organisasi gerejawi. Nah,
itu menjadi bagian utama. Dan yang kedua itu harus menciptakan yang namanya sense of power, artinya punya kekuatan untuk membangun kerjasama di tengah-tengah masyarakat, termasuk di lingkungan di mana kita tinggal. Dan yang terakhir itu sense of mission, itu yang paling penting, karena memang kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk saling. Demikian tadi interview saya dengan Dr. Tomatala. Terima kasih Pak untuk waktunya di hari ini. Sekian. Bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap negara kepada staf dan mahasiswa didikan Ibu? Mohon Bu waktunya untuk menjawab. Selamat siang, perkenalkan nama saya Windy Mose, peserta pelatihan dasar CPNS Kemendikbudristek gelombang 3, angkatan 33, kelompok 2. Di hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Kepala Laboratorium Ekologi, Dr. Handi Lemi. Selamat siang Pak Handi, terima kasih atas kesediaannya yang kedua kali menjadi narasumber saya untuk saya wawancarai terkait kesiapsiagaan Bapak selaku ASN dalam bela negara. Nah Bapak, menurut Bapak, bagaimana kita selaku ASN dapat mengimplementasikan nilai-nilai kesiapsiagaan bela negara? Nah, kalau kayak gini lumayan implementasi itu kan banyak sebenarnya. Kalau yang pertama misalkan masuk tepat waktu, kemudian masuk, kemudian ikutlah segala peraturan yang diberlakukan di setiap institusi. Kalau misalkan di kampus,
Ya kalau diwajibkan misalkan hari Senin baju putih, Kamis pakai batik misalkan, ya sebagai bentuk implementasi sebagai ASN yang taat juga, ya harus ikut peraturan, jangan tidak mengikuti misalkan. Kemudian tugas keseharian sebagai pengajar misalkan, ya harus dijalankan dengan baik, masuk tepat waktu juga misalkan, jam kuliah jam 10 masuk jam 10, lalu misalkan habis kuliah 2 jam ya selesai 2 jam keluarlah, itu jangan menggunakan waktu lebih, karena kalau pakai waktu lebih juga sebenarnya masuk kriteria korupsi waktu sebenarnya, atau misalkan datang terlambat juga sudah korupsi waktu sebenarnya. Jadi banyak sih sebenarnya, lalu jalankan itu sesuai tupoksi gitu, jangan sampai misalkan pada saat negara genting disuruh perang itu suruh maju malah mundur misalkan. Jadi ya ada aturannya, misalkan kita di ASN juga ada aturan, misalkan mau keluar harus izin juga, atau mau tugas ke lapangan misalkan juga harus kasih surat dulu supaya pimpinan tahu di mana anak buah ada, misalkan. Itu sebenarnya bentuk kecil gitu dari bagaimana sebagai seorang ASN lah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara pada saat dia melakukan tugas tanggung jawabnya, seperti itu kira-kira contoh-contohnya. Terima kasih banyak Pak. Demikian wawancara saya dengan Ketua Laboratorium Ekologi FIPA Unpati terkait implementasi nilai-nilai bela negara ASN di lingkungan kampus. Terima kasih.